Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana hanya dengan seizinnya lah sehingga kita semua masih dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Anak-anakku sekalian ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita di bab program linier. Ya, adapun topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah kaidah program linier yang di dalamnya mencakup prinsip-prinsip program linier. Apa sih program linier ini? Ini program linier nanti dalam bentuk pemodelan matematika ya, pemodelan matematika. Kita diberikan masalah ya, masalah kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita buatkan pemodelan. Kita buatkan pemodelan matematika. Artinya dalam bahasa sehari-hari kita konversi ke dalam bahasa matematika. Kemudian kita pecahkan. Nah, itulah program linier. Untuk lebih jelasnya, ini ada penjelasan. Program linier adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier ya, atau suatu sistem pertidaksamaan. Nah, itu nanti kita akan membahas contoh-contoh soal yang terkait dengan prinsip-prinsip program linier ini ya. Nah, ada beberapa prinsip. Di sini ada prinsip pertama dulu ya. Dalam program linier, setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi di sini nanti tanda hubungnya harus pertidaksamaan. Misalnya, dalam suatu masalah diketahui bahwa jumlah 2X dengan 3Y itu tidak boleh kurang dari 12. Tidak boleh kurang dari berapa? 12. Berarti dia harus apa? Ya, harus jumlahnya yaitu 2X tambah 3Y ya. Karena di sini dikatakan jumlah, maka kita beri tanda hubung tambah ya. Itu sama dengan 12 atau lebih dari 12. Ya, intinya dia tidak boleh di bawah 12. Dia harus minimal sama dengan 12 atau lebih dari 12. Nah, seperti itu ya. Dan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti permasalahannya ini itu umumnya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita gunakan teknik pemisalan ya. Pemisalan suatu objek ke dalam bentuk variabel, misalnya variabel X atau variabel Y. Nanti kita buatkan pemodelan matematikanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, prinsip yang kedua, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Misalnya dari pertidaksamaan di atas tadi, yaitu 2X tambah 3Y besar atau sama dengan 12, itu akan kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk persamaan. Nah, seperti ini. Ini yang sudah kita lakukan di pada saat menentukan menentukan DHP ya, dari himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier. Seperti itu. Oke. Kita ubah dulu ke bentuk pertidaksamaan. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya kita ubah ke pertidaksamaan? Nah, ini dijawab di prinsip yang kedua. Persamaan yang kita bentuk ya, persamaan yang kita bentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan. Nah, jadi seperti biasa atau seperti sebelumnya ya, bentuk pertidaksamaan itu kita ubah dulu ke bentuk bentuk persamaan. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menggambar garis ya, garis yang bersesuaian dengan persamaan liniernya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengarsir daerah yang memenuhi. Ini sudah ya.
memenuhi pertidaksamaan 2x tambah 3y besar atau sama dengan 12 dengan menggunakan titik selidik ya, atau berpatokan pada tabel 2.2. Di sini sepertinya tidak sertakan tabelnya ya. Pakai titik selidik saja. Nah, titik selidik ini kalau di penjelasan sebelumnya itu disebut dengan titik uji ya, titik uji. Bahasanya beda tapi maksudnya itu sama. Kemudian yang prinsip yang kelima, koordinat-koordinat setiap titik dalam daerah C dan mewakili suatu sistem pertidaksamaan. Misalnya 1,4, 4,3, 6,2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Uraian singkat di atas menjelaskan prinsip program linier dan kaidah penggunaannya. Oke. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita pindah ke poin berikut, yaitu model matematika. Model matematika. Apa sih model matematika itu? Mari kita simak dulu penjelasannya. Telah kita ketahui bahwa setiap masalah yang hendak diselesaikan dengan kaidah program linier biasanya itu mengandung beberapa syarat. Mengandung beberapa syarat untuk kita penuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y. Nah, di sini tidak harus X dan Y ya, itu bisa juga A dan B dan lain-lain. Kemudian, oleh sebab itu ya, langkah pertama yang dilakukan dalam program linier adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan. Jadi, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi, bahasa-bahasa kehidupan sehari-hari kita terjemahkan ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk model matematika atau ke dalam bentuk bahasa matematika. Sistem pertidaksamaan yang terbentuk nanti itulah yang disebut dengan apa? Dengan model matematika. Seperti itu. Oke. Dalam menyusun model matematika yang perlu dipahami adalah implikasi atau akibat ya, dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Jadi setiap pertidaksamaan itu nanti itu adalah syarat yang harus dipenuhi, dan yang menjadi DHP-nya nanti atau himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak kontradiksi antara satu syarat dengan syarat yang lain. Nah, seperti itu. Ini ada diberikan apa nih? Tabel ya, tabel 2.3 ya. Berikut merupakan sebagian contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda. Nah, perhatikan di sini. Nilai Y di antara 2 dan 6. Jadi ini ada ungkapan atau ada kalimat yang menyatakan ini ya. Nilai X melebihi yang satunya dulu ya. Nilai Y di antara 2 dan 6. Jadi nilai ini di antara 2 dan 6 ini kan bahasa apa ya? Bahasa biasa ya, bahasa biasa atau bahasa Indonesia lah. Itu kita terjemahkan ke dalam bentuk model matematika ya, akan kita buatkan pemodelan matematika atau kita bahasakan dalam bentuk bahasa matematika. Artinya, ini ada artinya Y lebih dari 2 tetapi dia kurang dari 6. Nah, seperti itu ya makna dari pernyataan ini ya. Makna dari pernyataan ini, nilai Y itu di antara 2 dan 6 adalah ini. Y itu tidak lebih dari 2 tetapi dia kurang dari 6. Nah, itu. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat seperti itu kan agak ini ya, tidak sederhana. Nah, itulah yang akan kita ubah ke atau kita konversi ke bahasa matematika. Nah, seperti apa itu jadinya kalau hal tersebut kita ubah ke bahasa matematika? Seperti ini dia ya. 2 kurang dari Y kurang dari 6. Artinya 2 itu lebih kecil daripada Y ya, lebih kecil daripada 6. Artinya Y itu berada di antara 2 dan 6. Nah, seperti itu. Kan lebih sederhana ya penulisannya kalau sudah dalam bentuk model matematika. Oke. Atau bisa juga seperti ini ya, Y besar dari 2 dan Y kecil dari 6. Sepertinya itu yang lebih simpel ya, atau yang lebih sederhana bentuknya adalah ini.
Mana tadi? Nah, ini. 2 kurang dari Y kurang dari 6. Seperti itu. Nah, yang kedua ya, nilai X melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8. Nah, berarti X itu ya sama atau kurang dari 8 tetapi lebih dari 2. Seperti itu ya. Jadi ada X ini entahlah itu nanti apa ya. Itu katanya tidak melebihi 2 ya, tidak melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8. Artinya kisarannya itu di antara 2 dengan 8 plus 2 ya. Jadi 2 termasuk di sini karena dikatakan di sini X tidak melebihi, berarti yang tidak boleh itu kalau dia melebihi ya. Kalau sama dengan itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana model matematikanya? Ya, model matematikanya seperti ini. Ya, kurang lebih dengan kasus yang di pertama tadi. Kemudian yang ketiga, nilai Y kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5. Nah, nilai Y ya kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5. Artinya itu apa? Artinya nilai X ini atau nilai Y ini berada di antara 5 dan 12. Nah, seperti ini. 5 dan 12. Nah, kemudian yang keempat, nilai X sekurang-kurangnya 10. Nilai X sekurang-kurangnya 10. Artinya X sama atau lebih dari 10 dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Artinya X itu sama atau lebih dari 10. Nah, bagaimana memodelkannya atau membuatnya dalam bentuk model matematika seperti ini. X besar atau sama dengan 10. Nah, saya rasa ini tidak terlalu susah untuk kalian pahami. Seperti itu. Yap, anak-anak, kita masuk pada contoh. Nah, di sini contoh ke-6-nya, perintah soalnya, terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Berarti ada 2 perintah soalnya. Yang pertama itu kita akan mengubahnya ke dalam model matematika, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk yang kedua ini saya rasa itu tidak ada masalah lagi karena di pertemuan lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti kita cari dulu ya, atau kita ubah dulu kalimat ini menjadi model matematika ya. Berarti nanti kita akan membuatnya ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear, 2 variabel ya. Kita cek dulu pernyataan yang pertama, yaitu X dan Y itu masing-masing sama atau lebih dari 0. Nah, di sini perhatikan dengan seksama X dan Y itu masing-masing sama atau. Jadi kalau kata hubungnya atau ini boleh sama ya, boleh lebih, begitu maksudnya ya. Boleh sama, boleh lebih. Beda kalau dan, kata hubungnya dan, maka harus terpenuhi kedua-duanya. Kalau yang ini boleh salah satunya, boleh sama atau boleh lebih. Maka tanda hubung yang pas di sini adalah apa kira-kira? Iya, tanda hubung besar dari. Kenapa besar dari? Karena dikatakan harus lebih dari 0. Sama dengan atau sama dengan. Kenapa sih sama dengan? Karena di sini ada kata samanya, artinya boleh sama, seperti itu. Oke, maka model matematika atau pertidaksamaan yang terbentuk yang pertama adalah ini ya, X besar dari 0 atau sama dengan ya, dan Y juga besar atau sama dengan 0, seperti itu. Untuk yang pertama. Yang kedua ya, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Jadi jumlah itu maksudnya ditambah, berarti ya 2X kalau ditambah dengan Y itu tidak boleh melebihi 6. Paham maksudnya itu? Maksudnya kalau kita menjumlahkan antara 2X dengan Y ya, itu nanti hasilnya harus apa? Tidak boleh melebihi 6. Nah, berarti yang boleh itu apa? Yang boleh itu 6. Kalau dikatakan tidak boleh melebihi berarti
6-nya boleh kan ya? Karena yang dilarang di sini melebihi. Jadi kalau sama dengan 6 itu boleh. Atau kurang dari 6. Kenapa dikatakan kurang? Karena di situ dikatakan tidak boleh melebihi ya. Implikasinya ya, akibatnya jumlah dari 2x dan y itu boleh 6 ya. Dan boleh di bawah 6. Karena yang dihindari hanya melebihi 6. Nah, itu implikasinya atau akibatnya. Sehingga pemodelan yang kedua kalimat matematika yang kedua ya, atau model matematika yang kedua itu adalah ini ya. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6. Artinya tadi boleh kurang dari 6 dan boleh juga sama dengan 6. Asalkan jangan melebihi 6. Seperti itu. Yang ketiga ya, jumlah 3y tambah 2x jumlah 3y dan 2x itu kurang dari 12. Nah, ini perhatikan, 3y dan 2x itu kalau dijumlahkan itu katanya harus kurang dari 12. Nah, di sini tidak ada kata samanya. Berarti tidak boleh sama, karena dikatakan di sini dia harus kurang dari 12. Berarti tidak boleh sama dengan 12. Berarti yang dilarang itu sama dengan 12 dengan yang lebih dari 12. Jadi yang memenuhi adalah yang kurang dari 12. Maka tanda hubungnya adalah yang pas adalah kurang dari. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena tadi di sini tidak memuat sama dengan. Ya, jadi tidak boleh kalau dia sama dengan, karena dikatakan di sini harus kurang dari ya, harus kurang dari. Kalau kurang dari berarti tidak boleh sama dengan, tidak boleh lebih dari ya, seperti itu. Maka inilah model matematikanya ya. Kalau kita lihat sekilas ya, model matematikanya ini adalah kata lainnya atau bahasa lainnya adalah adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, seperti itu. Itu makanya tadi model matematika itu nanti berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi perintah soal yang pertama sudah kita selesaikan atau sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah perintah soal yang kedua, menentukan kemudian ini tadi ya. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Berarti kita setelah mencari sistemnya, baru kita buatkan grafik ya di diagram Kartesius. Kemudian kita Kemudian kita tentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Oke. Nah, di sini digunakan tabel ya, tabel. Tapi kalau ser kan kemarin tidak harus menggunakan tabel ya, hanya menggunakan tutup-tutup itu ya, tutup-tutup. Misalnya 2x-nya ditutup atau 2y-nya yang ditutup. Nah, oke. Saya rasa kalau ini sudah kalian bisa ya, boleh pakai cara yang di buku sini, boleh juga pakai cara yang Ser ajarkan. Nah, Ser bahaskan dulu ya. Untuk yang pertama ya, syarat yang pertama itu katanya x-nya harus lebih dari 0, berarti harus yang ke kanan atau sebelah kanan sumbu y, karena yang sebelah kanan sumbu y itulah yang x-nya selalu lebih dari 0, seperti itu. Kemudian yang kedua itu y-nya harus juga besar dari 0 ya. Y-nya harus besar dari 0. Nah, y besar dari 0 itu kan dibatasi oleh sumbu x. Y besar dari 0 itu berarti bagian atas kan, seperti itu ya. Karena kalau di bawah sumbu x itu dia sudah kecil dari 0. Berarti yang memenuhi adalah bagian atas. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 2x tambah y kecil atau sama dengan 6 ya. Nah, ini
seperti biasa kita ubah dulu ke dalam bentuk apa? Persamaan, baru kita tutup ya, karena ini saya sudah jelaskan di awal materi ya, artinya tidak perlu penjelasan yang mendetail. Langsung saja ya, langsung saja. Sini kita lihat kalau y-nya kita tutup, maka nanti kita peroleh x-nya 6/2 atau x-nya sama dengan 3. Nah, ini x sama dengan 3 ya. Nah, oke. Kemudian kalau x-nya yang kita tutup, 2x-nya kita tutup, maka kita peroleh y-nya 6. Y-nya 6. Mana y sama dengan 6 yang ini? Oke. Baru kita apa? Kita hubungkan. Nah, kedua titik tersebut, x di 3, y di 6. Sudah akan membentuk garis yang seperti ini. Nah, kemudian kita selidiki yang mana yang memenuhi. Perhatikan di sini tanda hubungnya adalah kurang dari ya. Kita bisa menguji titik 0,0 ya, sebab 0,0 di sini itu tidak berada pada garis. Maka menurut ini yang memenuhi itu adalah, coba kalau kita ganti x-nya dengan 0, y-nya juga dengan 0, artinya 0,0 yang kita uji, maka ruas kirinya akan menjadi 0 kan ya, ruas kanannya 6. 0 dengan 6 itu kecil kan, 0 itu kecil dari 6. Nah, di sini kan tanda hubungnya adalah kecil dari atau sama dengan, artinya kalau dia kecil dari masih dibolehkan, kalau sama dengan juga masih dibolehkan. Kita peroleh yang kecil dari, berarti yang memenuhi itu adalah bagian bawahnya. Bagian bawah apa? Bawah garisnya, seperti itu. Nah, lihat bagian bawah garisnya ya. Ganti dulu. Ini garisnya tadi ya. Ini berarti. Nah. Oke. Kemudian yang ketiga ya. Ketiga yang ini sudah tadi. Sudah ya. Nah, sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga sama ya. Kalau x-nya ditutup maka y-nya nanti 4 ya. Mana y-nya 4? Yang ini berarti ya. Kemudian kalau y-nya ditutup berarti x-nya 6, 12/2 ya. 12 bahagi 2 itu nanti kita peroleh x-nya 6. Mana itu 6? Nah, di sini. Baru kita hubungkan. Nah, ini kan. Oke. Nah, di sini tidak tidak difulkan garisnya sebab tanda sama dengannya tidak ada ya, tanda samanya tidak ada, maka dibuatkan garis dalam bentuk putus-putus. Nah, tinggal kita selidiki daerah yang memenuhi. Sepertinya ini daerah yang memenuhi adalah bawahnya ya, karena kalau kita substitusi 0,0 di sini, 0 kecil dari 12 itu adalah pernyataan yang benar, berarti bagian bawahnya yang memenuhi. Kita arsir ya. Bagian bawah dari garis yang putus-putus ini ya. Nah, setelah itu mari kita lihat yang mana arsirannya terdapat 4 warna. Nah, daerah manakah itu? Ya, daerah manakah itu? Kalau kita lihat itu berada di ini ya. Nah, ini sudah dijawab sih sebenarnya. Nah, di sini hanya sekedar menjelaskan. Di soalnya kan sudah ini kan apa? Contoh ya. Contoh berarti dengan pembahasannya sudah. Nah, jelas ini adalah DHP-nya. Inilah DHP-nya. Selesai. Ya, oke nak. Kita lanjut ke contoh berikut. Susunlah model matematika dari ungkapan berikut ini, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, Y tidak boleh melebihi 2X. Berarti Y itu harus di bawah atau minimal sama dengan. Di sini tidak boleh melebihi. Melebihi di sini berarti itu yang dihindari, maka yang boleh itu di bawah dari 2X, Y-nya di bawah dari 2X atau sama dengan. Itu boleh ya. Karena yang dilarang hanya melebihi. Kalau sama dengan berarti boleh. Maka di sini tanda hubungnya adalah tanda kecil dari atau sama dengan. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua di sini nilai untuk 3Y kurang X adalah lebih dari 0, berarti lebih dari 0. Nah, di sini tidak boleh kita beri tanda sama, karena kenapa? Karena tidak ada kata sama dengannya. Ya. Paham maksudnya ini?
Ya, nilai untuk 3Y kurang X adalah lebih dari 0. Berarti dia harus selalu di atas 0. Berarti dia harus selalu di atas 0. Tidak boleh sama dengan. Nah, seperti itu. Maka di sini tanda hubungnya adalah besar dari, ya, karena dikatakan dia harus di atas, dan tidak ada tanda sama dengannya karena di sini mewajibkan dia di atas. Berarti kalau sama dengan tidak boleh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai maksimum untuk 5X tambah 6Y adalah 60. Maksimumnya itu berarti apa ya? Paling tinggi, ya, paling tinggi. Berarti kalau kita terjemahkan jumlahnya itu 6Y, kalau 5X kalau ditambah dengan 6Y itu harus berada di bawah 60. Kenapa? Karena dikatakan nilai maksimumnya itu 60. Berarti dia mentok dia 60, ya. 60 boleh, di bawahnya juga boleh. Yang tidak boleh kalau melebihi. Nah, itu. Ini kalian harus bernalar untuk mengartikan kalimatnya, ya, atau mengubahnya ke dalam bentuk model matematika seperti itu. Maka di sini tanda hubungnya kecil dari atau sama dengan, ya. Karena di sini yang dihindari hanya hanya yang lebih dari, ya, lebih dari berapa itu? 60. Oke. Kemudian yang terakhir, jumlah X dan Y tidak kurang dari 4. Nah, berarti kalau X ditambah dengan Y harus di atas 4 karena dikatakan tidak kurang, ya, tidak kurang dari 4 atau minimal sama dengan 4. Kan di sini perhatikan kata kuncinya di sini, jumlah dari X dan Y itu adalah tidak kurang. Nah, tidak kurang. Ini kata kuncinya. Berarti tidak boleh kurang. Ya. 4 boleh, atasnya juga boleh, asalkan jangan kurang. Nah, seperti itu. Maka tanda hubungnya adalah yang memenuhi adalah X tambah Y harus di atas dari 4. Karena tadi dikatakan tidak boleh kurang, berarti dia harus berada di atas 4 atau sama dengan 4. Kenapa boleh sama dengannya? Karena yang dihindari tidak kurang itu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh menentukan DHP-nya, ya. Nah, saya rasa ini tidak ada masalah, ya. Ini kalian lihat, boleh juga menggunakan SAR, ya. Angkanya kita gambar dulu grafiknya, ya. Cara menggambar grafiknya kan saya sudah ajar semua, ya. Yang melalui 0,0, ya. Ataupun yang tidak melalui 0,0, yang putus-putus ataupun yang tidak putus-putus, itu semua saya sudah ajarkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk videonya kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.